Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan saat ini alhamdulillah kita telah berdoa terus-menerus dari awal Ramadan sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati indahnya Ramadan, dan kita berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi kesempatan di akhir-akhir Ramadan yang paling ditunggu-tunggu atau yang paling diidam-idamkan oleh semua umat Islam untuk menyempurnakan Ramadan ini. Selalu memberikan salam dari sama-sama kita sampaikan kepada penghulu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi petunjuk kepada kita sehingga dapat berjalan di atas muka bumi ini sesuai dengan petunjuk Allah, dan kita diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Jemaah sebuah yang dirahmati Allah, pada pembahasan yang minggu lalu kita telah membahas tentang transaksi-transaksi bagaimana menurut syar'i. Kita telah membahas tentang akad, ya, kita telah membahas tentang akad yang mana akad tersebut sangat penting karena mengandung unsur-unsur atau rukun-rukun berikut dengan syarat-syarat yang menguatkan rukun tadi, sehingga transaksi dua belah pihak ini bisa memenuhi kebutuhan satu sama lain atau disebut dengan al-hajah. Kemudian satu sama lain memberikan kemanfaatan atau disebut dengan al-maslahah. Ikatan ini yang disebut dengan al-aqd. Kemudian kita membahas juga tentang jenis-jenis akad, yaitu jenis akad terdiri dari dua jenis, dua macam secara global. Yang pertama akad yang berorientasi kepada tolong-menolong atau tidak berorientasi kepada bisnis atau pada keuntungan saja. Walaupun di situ ada imbal dan imbal jasa yang diberikan, itu hanya sebatas upah atau tidak mengambil keuntungan. Ada jenis akad yang tadi disebut dengan akad tabarruk. Ada jenis akad yang memang orientasinya atau tujuan daripada transaksi itu sendiri adalah untuk mengambil keuntungan atau mencari keuntungan. Transaksi ini disebut dengan akad tijarah. Jemaah yang dirahmati Allah, akad tabarruk ini tidak boleh kita ubah di tengah jalan atau setelah akad menjadi akad tijarah. Nah, contoh kemarin ada yang disebut jenis akad tabarruk, ada akad hibah, yaitu akad pemberian hadiah kepada orang lain, baik itu keluarga sendiri maupun kepada bukan keluarga sendiri. Kemudian di tengah perjalanan kita ubah menjadi akad tijarah, jual beli. Tanahnya kalau hibah, kita bukan hibah, kata belum dengan niat mengambil keuntungan. Nah, ini tidak dibolehkan. Begitu juga misalnya akan utang piutang dalam akad tabarruk. Utang piutang ini adalah bagian daripada akad tolong-menolong. Tidak lebih daripada kita ingin menolong orang lain, tapi bukan untuk mencari keuntungan. Tapi di tengah jalan kita ubah menjadi akad bagi hasil. Si A menolong si B dengan memberi pinjaman untuk modal kerja, untuk berbelanja barang dan menukar kembali. Kebetulan maju, laku barangnya, maju usahanya. Di tengah jalan kita membatalkan akad qard atau akad utang piutang tadi. Uang jalan dan utang, tidak bergengsi keuntungan yang Anda dapatkan, berubah menjadi akad bagi hasil. Nah, ini tidak dibolehkan atau diharamkan dalam akad operasional.
Jemaah yang dirahmati Allah, insyaallah pada hari ini kita akan membahas lebih rinci sedikit terkait dengan akad-akad tijarah. Akad tijarah ini atau akad yang orientasi keuntungan ini terdiri dari dua jenis akad. Yang pertama adalah akad yang memang jelas untungnya, nggak mungkin nggak untung, nggak boleh tidak untung. Ini tidak boleh tidak mengambil untung. Kalau memang ingin menggunakan akad ini, yaitu akad jual beli, nggak mungkin mengambil untung, bukan jual beli. Kalau memang tidak mengambil untung berarti ya hibah saja, hadiah. Jadi memang akad jual beli ini adalah akad yang sudah jelas keuntungannya, tidak mungkin rugi. Kemudian ada satu akad lagi yang disebut dengan akad bagi hasil, yang mana akad ini belum jelas keuntungannya kecuali setelah ditransaksikan atau setelah diusahakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang akad jual beli. Nah, akad jual beli ini terdiri dari dua macam, yaitu akad jual beli barang atau disebut dengan al-bai'. Bai' itu banyak jenis-jenisnya, ada murabahah, ada salam, ada istisna. Kemudian ada akad jual beli jasa. Kalau tadi barang jelas bentuknya, ain barang berbentuk. Yang satu lagi adalah jasa, jadi tidak berbentuk, hanya pemanfaatan dari barang tadi. Kalau itu berbentuk barang, misalnya kita sewakan toko, bukan kita jual toko ya. Kalau kita jual toko berarti jual beli barang. Tapi kalau kita sewakan toko berarti kita menjual pemanfaatan dari barang itu sendiri. Nah, itu disebut dengan akad ijarah. Jual beli barang, jual beli sudah kita bahas sebenarnya sedikit tentang jual beli, yaitu akad yang terjadi akibat pertukaran antara barang dengan harga. Begitu juga dengan ijarah, akad terjadi antara pertukaran antara harga dan jasa. Berbeda dengan akad bagi hasil. Kalau akad bagi hasil bukan akad pertukaran, tapi akad pencampuran antara dua belah pihak, yaitu mencampurkan modal dengan modal atau modal dengan modal. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jual beli. Bagaimana sih jual beli berdasarkan fikih muamalah? Allah mensyariatkan jual beli atau apa dalil-dalil jual beli yang disyariatkan dalam Islam? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat ini saya jelaskan sedikit ayat ini, kalau ada riba-riba di situ. Jadi ayat ini menjelaskan tentang praktek riba dan praktek jual beli. Karena ada karakteristik yang sama antara riba dan jual beli. Bunyinya adalah alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang memakan riba atau orang-orang yang bertransaksi riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Maka di hari akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan tidak bisa berdiri. Jadi orang yang bertransaksi riba nanti di hari akhirat tidak bisa berdiri. Illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Kecuali berdiri dalam keadaan kesempoyongan. Seperti orang kerasukan karena penyakit gila, kerasukan setan ya. Jadi kalau kita pernah melihat orang kerasukan setan, itu kalau kita kasih berdiri itu nggak akan berdiri secara tegak, dia akan oleng. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Kenapa yang menyebabkan mereka atau pemakan riba ini pada hari akhirat nanti akan dibangkitkan dan tidak bisa berdiri kecuali berdiri dalam keadaan kesurupan syaitan atau kesempoyongan. Dan kebiasaan yang karena mereka menganggap atau mengatakan atau memang mempraktekkan bahwa sama saja antara jual beli dengan riba.
beli dan riba kesamaannya adalah sama-sama ada tambahnya, ada penambahannya dari pokok transaksi, dari modal. Contoh jual beli ya. Pulpen ini diperoleh, saya peroleh, atau Pak Ahmad peroleh dengan harga 5.000. Kemudian dijual dengan harga 7.000. Ada penambahan 2.000. Bertambah ya? Bertambah. Contoh yang riba tetap di spidol ini, gitu ya. Pak Ahmad memberikan pinjaman kepada Pak Burhan, supaya tidak lupa ya, kalau Pak Ahmad dengan Pak Burhan untuk membeli spidol ini, dipinjamkan 5.000, kemudian dibeli spidol ini seharga 7.000 lah. Nah, tapi pinjaman tadi disyaratkan oleh Pak Ahmad dari 5.000 menjadi 7.000 juga misalnya, atau 8.000 atau 6.000. Ada penambahan dari pokok pinjaman, sama-sama bertambah. Bisa jadi pertambahan dari jual beli ini lebih tinggi daripada penambahan yang terjadi dari pinjam meminjam. Nah, misalnya dijual saya 7.000, ada penambahan 2.000, tapi dibawi atau di akad pinjam meminjam tadi ditambahkan 1.000 saja. Ada persamaan karakteristik antara jual beli dengan riba ini, gitu ya? Yaitu terjadi penambahan. Itu anggapan mereka. Kita kasih contoh lagi yang sering mungkin kita dapatkan, memang kita dapatkan di lembaga-lembaga keuangan. Mereka menganggap yang tadi ya, yang tidak berdiri bisa berdiri tadi dari akhir nanti. Mereka menganggap bahwa sama saja antara praktek jual beli di lembaga keuangan syariah atau di bank syariah kita katakan dengan praktek pinjam meminjam yang terjadi di bank selain bank syariah. Mereka menganggap seperti itu karena sama-sama bertambah. Bank syariah membeli spidol ini dengan harga 5.000, kemudian menjual dengan harga 7.000. Ada penambahan yang dua. Bank selain bank syariah meminjamkan uang kepada debiturnya, kepada nasabahnya dengan harga 5.000, dengan modal 5.000, dengan pokok 5.000. Kemudian mensyaratkan pada saat pengembalian itu dengan harga atau dengan pengembalian 7.000 atau 6.000. Lebih besar jual beli ini yang di bank syariah. Sama saja, sama-sama bertambah. Seperti itulah anggapan orang yang memakan riba pada hari akhirat tidak bisa berdiri kecuali dengan keadaan seperti ini. Di potongan ayat selanjutnya Allah membantah. Apa bantahan Allah? Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya betul, memang sama-sama bertambah. Bisa jadi bertambah dari jual beli ini lebih besar daripada tambahan jadi di pinjam meminjam. Tapi aku halalkan yang jual beli dan aku haramkan yang riba. Nah, disitulah letak perbedaannya. Jadi Allah sendiri yang menjawab di surat Al-Baqarah ayat 25. Kemudian apa dalil selanjutnya? Pensyariatan jual beli. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu amalin afdal. Jadi Rasulullah SAW bertanya kepada seseorang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pekerjaan apa atau profesi apa yang afdal, yang lebih baik? Ya. Kalau Rasulullah SAW menjawab, amal rajul biyadi, yaitu seseorang yang bekerja dengan tenaganya. Nah, itulah profesi yang afdal. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa kullu bai'in mabrur, dan profesi jual beli yang diterima. Jadi profesi pedagang ya mabrur. Jadi pedagang yang menjalankan prinsip-prinsip syar'i ini diterima kegiatan transaksi ini oleh Allah atau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah termasuk pekerjaan yang afdal. Seperti yang
Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan kupas lebih rinci terkait dengan bagaimana al-bai' mabrur atau jual beli yang diridhai atau sesuai dengan akad syar'i. Mohon izin saya berdiri seperti biasa menulis di billboard ini. Al-bai' dengan jual beli atau ijarah. Kalau ini biasanya berbentuk barang, kalau ijarah jasa atau pemanfaatan dari barang. Seperti contoh tadi toko, kalau toko yang jual berarti barang. Tapi kalau toko itu disewa, pemanfaatan daripada barang itu sendiri disebut dengan ijarah. Baik, kita akan kupas apa saja unsur-unsur. Nah, tadi kan minggu yang lalu kita membahas tentang rukun-rukun daripada akad-akad. Karena akad ini harus mengandung unsur-unsur, tidak boleh satu unsur. Atau ini dengan ijab kabul satu unsur ya. Jadi terjadi daripada unsur-unsur. Nah, setiap unsur-unsur atau setiap rukun-rukun daripada akad jual beli ini mengandung syarat-syarat yang menguatkan rukun tadi. Nah, apa saja rukun daripada jual beli? Yang pertama ada al-bai', yaitu ada penjual, atau di dalam akad ijarah ada apa? Penyewa, ada penjual atau ada penyewa. Yang kedua ada al-mushtari, pembeli. Jadi harus mengandung dua unsur ini, atau disebut dengan al-aqidaini. Kalau dalam akad tadi kemarin ya, al-aqidaini, dua pihak yang bertransaksi. Atau di dalam akad ijarah disebut dengan al-mustajir atau penyewa. Rukun yang ketiga ada al-mabi' atau sil'ah, barang. Atau dalam sewa menyewa ada al-mahjur alaih atau objek sewa. Kalau dalam akad kemarin secara umumnya kita menyampaikan bahwa ada objek. Yang keempat ada as-saman atau biaya, harga. Kalau akad ijarah ada ujrah. Dan yang terakhir ada ijab dan qabul. Nah, ini disebut dengan al-aqidaini atau pelakuan. Ini disebut dengan objek. Ini disebut dengan objek akad, dan ini ijab qabul. Nah, dalam rukun jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika tidak ada atau salah satu rukun saja tidak terpenuhi, maka jual beli tidak sah menurut syariat. Terdahulu kita telah membahas tentang secara umum terkait dengan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dua pelaku ini, baik itu penjual maupun pembeli. Kemudian ada ahliyah dan wilayah, ada ahliyah dan wilayah, ada kepatutan dan ada kewenangan di dalam melakukan transaksi. Nah,
kita tidak mau terinci daripada syarat pada rukun yang pelaku, karena setiap akad itu berbeda-beda. Nah, kalau penjual apa syarat-syaratnya, pembeli apa syarat-syaratnya, nanti kalau pemodal di dalam rukun, di dalam akad bagi hasil itu juga berbeda-beda syarat-syaratnya. Kita lebih membahas terkait dengan barang dan harganya, karena ini yang sering sekali terabaikan. Nah, karena ini objek, ini sangat vital. Kalau tidak ada rukun ini, maka terjadi pinjam meminjam, ya, terjadi pinjam meminjam. Kalau tidak ada rukun objek, nah, jika diambil lebih tinggi harganya atau lebih besar daripada pokok pinjamannya, maka terjadi riba. Baik, kita lambat. Barang akan kita bahas pada saat skema ya. Saya pindah ke harga ini. Harga ini terdiri dari yang pertama harga pokok atau modal ya. Harga terjadi daripada harga pokok atau modal. Yang kemudian ada biaya langsung, yaitu biaya yang berhubungan langsung dengan harga pokok, dengan pokok barang. Contoh, Pak Ahmad pergi ke pasar membeli barang dagangan dengan harga 10 juta, gitu ya, 10 juta. Kemudian ada biaya tambahan yang berhubungan langsung dengan sebarang, harga kirim, ongkos beca misalnya, harga antar, gitu. Atau kita membeli barang di Jakarta misalnya, jadi ada biaya ongkir, ada biaya asuransi kalau kita asuransikan. Nah, ini disebut dengan biaya langsung. Ada biaya yang tidak langsung, nanti kita bahas. Yang ini disebut dengan harga perolehan. Jadi barang itu diperoleh dengan harga sekian. Yang ketiga ada keuntungan. Jadi ada margin, ada keuntungan yang diharapkan oleh penjual daripada menjual barang dagangannya. Nah, inilah pokok-pokok atau unsur-unsur harga yang ada di dalam tamaniyah penjualan ini. Nah, ada biaya yang tidak langsung. Apa biaya yang tidak langsung? Misalnya biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja itu tidak boleh dijadikan biaya barang. Itu biaya tidak langsung. Biaya listrik misalnya. Saya tangkap gede. Ya, tangkap gede. Biaya sewa, biaya listrik, biaya air, biaya tenaga kerja, tempat kerja orang lain, penjaga toko misalnya. Itu tidak boleh dijadikan dalam harga barang. Tapi dari mana? Dari keuntungan. Kalau harga yang tidak langsung itu dari keuntungan. Nah, keuntungan ini ya nanti kita bahas tentang bagaimana mengambil untung. Bagaimana mengambil untung. Nah, intinya adalah biaya harga barang itu adalah harganya. Kemudian ada yang keempat adalah harga jual. Harga jual adalah harga perolehan ditambah dengan keuntungan. Harga jual perolehan ditambah dengan keuntungan. Nah, inilah yang kita jual. Inilah harga yang kita berikan atau yang kita jual kepada orang lain, kepada pembeli. Harga jual, yaitu harga pokok ditambah dengan biaya
ditambah dengan harga keuntungan atau perolehan keuntungan. Kemudian di dalam harga ini, di dalam saman ini, di dalam objek yang berupa harga ini, apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, syaratnya yaitu harga perolehan. Harga perolehan atau harga perolehan, harga pokok tambah dengan biaya langsung. Yang kedua yaitu harga yang dapat meningkatkan nilai barang. Jadi jangan harga yang menjatuhkan nilai barang. Jadi harga itu dapat meningkatkan nilai atau value dari barang itu sendiri. Kemudian syarat yang ketiga, harganya itu harus disepakati. Jadi harga jual ini harus disepakati oleh dua belah pihak, baik itu penjual maupun pembeli. Yang selanjutnya adalah harga sesuai dengan urf atau kebiasaan di pasar. Jadi kalau toko A dengan toko B itu harganya di pasar ya kan, itu tidak jauh beda. Kalaupun ada perbedaan itu sedikit. Nah itu pun mungkin tergantung kualitas atau tergantung tanggal expire. Nah misalnya itu ya, tanggal expire. Jadi tergantung pada urf itu kebiasaan yang ada di pasar. Atau harga pasaran, gitu ya. Nah, kalau kita ingin memberikan diskon misalnya, bisa-bisa saja diskon itu tidak mungkin 100% daripada harga barang di pasar, itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin sekali. Kalau mungkin berarti bukan jual beli, itu hibah saja, gitu ya. Dihibahkan saja. Artinya harga itu kita yang menentukan, karena kita yang tahu pokok atau modal dampak biaya langsung itu harga beli kita, harga beli kita di pasar, kemudian kita jual dengan harga jual. Nah ini komponen-komponen harga yang harus dipenuhi. Kemudian kita akan membahas bagaimana skema yang ada dalam jual beli. Oke, Pak Muhammad. Bisa saya ya. Jadi ada dikatakan itu tidak boleh menyebutkan modal ketika menjual. Nah, misalnya ini harga buah rambut nih satu ikat. Ya. Ini saya belinya segini modalnya Bu. Nah, ada nggak aturannya itu yang tidak membolehkan menyebutkan modal? Karena tadi kan ada kita akan mendapatkan perolehan tambah keuntungan itu kan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di toko-toko swalayan itu memang sudah ditetapkan harga. Kayak tadi ada syarat kan, harus kedua belah pihak harus sama-sama menerima. Gitu. Kemudian yang ketiga, ada juga untuk memperoleh daya pembeli yang banyak, dibuat model-model diskon itu. Nah, sehingga mungkin di tempat lain harganya lebih rendah atau lebih tinggi, nah, seperti itu. Ya, sehingga membuat orang lain pembeli itu datang karena ada diskon-diskon tertentu. Padahal katanya proyeknya itu adalah dia menaikkan tempat lain merugi, nah seperti itu. Nah, seperti apa konsepnya? Baik, harga yang menyebutkan harga perolehan, gitu ya. Nah, ada dalam syariah, dalam akad syar'i disebut dengan jual beli murabahah.
Jual beli murabahah itu apa? Jual beli yang menyebutkan keuntungan. Keuntungan langsung diterapkan di muka. Berarti harga pokok ketahuan. Betul ya? Nah, itu jual beli secara murabahah. Makanya disebut murabahah dari asal kata Arab ribhun. Ribhun itu untung. Untung itu diungkapkan. Jadi begini modelnya. Pak Ahmad membeli penghapus ini di pasar dengan harga 5.000. Kemudian menjual dengan harga 7.000. Ijab kabulnya saya beli harga ini sebesar 5.000, saya jual 7.000, 2.000 keuntungan saya. Itu boleh di dalam jual beli murabahah. Seperti itu ya. Boleh, kecuali menipu, itu udah komplain ya, udah komplain. Biasanya modal itu biasa terjadi. Kalau modal berarti bukan jual beli lah, hibah namanya. Habiskan barang. Habiskan barang. Jadi bukan jual beli. Nah, itu yang terjadi di masyarakat. Nah, nyoba benang bang, itu biasa diselesaikan seperti itu. Atau dia modal dalam sekian, nah jadi seperti itu ya biasanya disampaikan. Nah, itu yang mungkin yang dilarang atau berbohong gitu ya. Tapi kalau secara murabahah menyebutkan harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan kemudian merujuk harga jual, nah itu dibolehkan. Nah, yang kedua terkait dengan diskon barang. Diskon barang. Bagaimana hukumnya memberikan diskon barang? Nah, di dalam syariat tidak dilarang memberikan diskon barang, kecuali yang dilarang adalah menawarkan permintaan palsu atau harga palsu, gitu ya. Seolah-olah itu diskon. Akan tetapi yang seperti kita sampaikan kemarin, PN najas ya, atau manipulasi supply dan demand. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau di diskon misalnya, karena memang harga perolehan yang diperoleh oleh si penjual tadi bisa jadi lebih murah, karena mungkin belinya dalam pakai besar misalnya, gitu ya. Kemudian barang ingin dijual habis misalnya, ingin dijual habis, arti kata ini sudah limited edition, kira-kira seperti itu ya. Nah, diberikanlah diskon. Beli satu dapat dua, seperti itu ya. Nah, diskon itu adalah kebijakan dari si penjual sebagai bentuk apresiasi, bukan sebagai bentuk manipulasi harga. Itu saja syaratnya. Yang terakhir yang di tengah saya lupa. Tiga tadi, menurunkan harga di sini, menaikkan harga di sini. Padahal di pasarnya mungkin tidak sama. Tidak sama ya. Nah, itulah seperti itu. Harga di pasar itu, harga adat di pasar itu, atau harga kebiasaan di pasar itu tidak seperti itu. Nah, tapi tidak jauh beda. Nah, kalau tidak jauh beda, itu biasanya harga perolehan yang diperoleh oleh si pembeli A adalah lebih murah daripada si pembeli B. Itu bisa-bisa saja. Tapi harga complang ini yang menyebabkan orang datang ke tempat dia, nah ini perlu kita telusuri. Itu apakah manipulasi harga atau seperti apa? Intinya harga itu ada di penjual. Jadi dia tahu harga perolehannya. Nah, kalau berjualan di pasar itu harga cabai sebelah sini dan harga cabai sebelah sana, apakah beda coplak? Dan mungkin berbeda jauh, gitu ya. Nah, kecuali tadi BMS. Kita akan melihat skema dari jual beli. Nanti di situ ada penjelasan tentang barang. Nah, yang saya membagi 3 bagian. Yang pertama adalah jual beli biasa, ya. Jual beli biasa, yang biasa. Kemudian jual beli yang ada di lembaga konvensional. Kemudian jual beli online. Nah, ini yang biasa kita dapati. Yang pertama jual beli biasa, skemanya yaitu ada penjual, ada pembeli, ada perdagangan, ada harga, ada sektornya. Ini pembeli, ini penjualnya. Si penjual menjual barang
tapi dia bertindak di dalam akad selaku penjual. Apakah dia benar? Skemanya kira-kira seperti ini. Satu, ini skema dua. Ada pembeli, ada penjual. Dari barangnya, di sini harga. Ini harga jual ya. Ini ada pembeli, ada penjual. Nah, pembeli ini ingin membeli barang kepada si penjual atau si penjual menjual barang kepada si pembeli, tapi barangnya belum ready atau inden. Nah, di dalam akad syar'i disebut dengan bai'ul mawsuf fi zimmah. Ya, bai'ul mawsuf fi zimmah, yaitu jual beli dengan spesifikasi barang yang jelas. Karena syarat barang kemarin sudah kita sampaikan, yang pertama halal ya. Yang pertama halal, tidak bukan jenisnya atau barangnya atau barangnya yang haram. Kemudian ada bisa diserah terimakan baik di majelis akad maupun di luar majelis akad disepakati. Yang ketiga barangnya yang kemarin bisa diserah terimakan ya. Oke. Sekarang pembeli ingin membeli barang kepada penjual, penjual atau menjual barang kepada pembeli. Barangnya tidak ready. Jadi barangnya tidak ready, si penjual order kepada produsen atau distributor gitu kan. Tapi tidak sekedar order. Dia langsung melakukan jual beli dengan si produsen. Jadi si pembeli membeli barang kepada penjual, penjual beli dulu kepada si produsen. Karena barang yang dijual harus dimiliki dulu oleh penjual, gitu ya. Tapi bukan menghubungkan antara pembeli ini dengan penjual ini. Kalau menghubungkan berarti akadnya berbeda. Dari ke akad wakalah nanti. Akad agen. Nah, itu dia tidak mendapatkan keuntungan. Hanya saja imbal jasa keagenan saja. Kalau memang dia sebagai penjual. Tapi si penjual ini memesan barang atau membeli kepada produsen. Bagaimana syaratnya? Apakah barang itu harus dibawa dulu kepada si pembeli, kepada si penjual ini? Gitu ya? Atau diproduksi dulu baru dibawa, kemudian si pembeli pulang dulu misalnya. Kalau si pembeli pulang dulu, khawatirnya nggak boleh beli lagi. Kita udah beli barang kepada distributor, kalau si pembeli pulang dulu itu tidak boleh beli lagi. Nah, di sini ada perbedaan pandangan ulama terkait dengan barang, apakah harus hadir di majelis akad atau tidak. Namun dalam fikih kontemporer sesuai dengan fatwa MUI di DSN yang terkait dengan jual beli atau fatwa-fatwa yang ada di dalam standar AAIFI yang dikeluarkan oleh perkumpulan ulama-ulama di Bahrain, itu membolehkan si penjual hanya berkicap kabul dengan si produsen atau si distributor. Nah, barang di sana A, B, C, D. Nah, pada harga 500 ribu. Deal kirim singa. Ijab kabul tadi itu sebagai pemindah milikan barang dari si produsen atau dari si distributor kepada si penjual. Jadi cukup dengan ijab kabul tadi, ya, karena barangnya mausuf, jelas kriterianya, gitu ya, fi zimmah, tapi bisa dijaminkan, gitu. Bisa dijaminkan kalau itu ada, tidak ngawang-ngawang, gitu ya, tidak larang. Nah, kemudian penjual ini baru menjual barang kepada si pembeli. Namun penyerahan barangnya saja ditangguhkan, gitu ya, penangguhan penyerahan barang. Nah, seperti syarat-syarat yang ada pada barang, boleh langsung pada saat akad atau
bisa diserah terimakan pada saat yang lain. Yang penting disepakati. Oke, kata pembeli, berapa harganya? Disepakati harganya, misalnya penjual membeli barang kepada si produsen ini dengan harga 5.000, kemudian menjual dengan harga 7.000. Jadi si penjual ini menjual harga barang kepada pembeli 7.000. Kemudian pembeli langsung menyerahkan harga 7.000. Bisa langsung tunai. Nah, hukum harga ini juga bisa langsung tunai ataupun tidak tunai. Kalau tunai disebut dengan saman ajil, ya tunai cash. Atau tidak tunai disebut dengan saman ajil, ditangguhkan pembayarannya. Atau bayar DP dulu, kira-kira seperti itu ya. Bayar DP dulu. Kalau bayar DP berarti harga jual nanti dikurangi dulu dengan DP. Harga jual yang telah terjadi dikurangi dengan DP. Nah ini skema yang kedua. Berarti boleh ya si penjual membeli barang dulu kepada si produsen. Nah kemudian bagaimana prakteknya di lembaga komersial atau di bank syariah? Prakteknya di lembaga syariah itu menggunakan skema yang kedua. Menggunakan skema yang kedua. Karena barangnya memang tidak tersedia di dalam bank. Kalau tersedia di dalam bank, penuh gudang bank, kira-kira gitu ya. Sudah penuh gudang bank. Jadi menggunakan skema itu. Ini nasabah, kemudian ini bank syariah, kemudian ini pembelinya barang, produsen atau distributor atau pedagang lainnya, pedagang yang menyediakan barang. Nah, nasabah dalam bank syariah itu dalam rangka membeli barang. Nah, kenapa membeli barang di bank? Kenapa enggak di toko saja? Biasanya kalau nasabah, kalau orang itu punya uang langsung cash gitu ya, karena harga itu terjadi dijual. Tadi saman ajil atau saman ajil, cash atau non cash, gitu ya. Kalau dia cash itu langsung dia beli ke penjual, pembeli ini atau nasabah ini langsung beli ke penjual, tidak perlu ke lembaga keuangan. Nah, atau tidak cash, itu ya. Karena tajam pasar, tablo barang, karena tablo langsung, waktu gajian, ya. Tapi sesanggup apa si penjual menanggung? Sebesar apa si penjual menanggung? Tidak mungkin sebesar-besarnya. Kalau penjual, kalau ujuk-ujuk tidak mungkin juga dikasih, betul ya? Nyo baru tanya beli barang pak toko A, hana tak langsung tak lagi mutang, kira-kira gitu. Itu mungkin nggak langsung ujuk-ujuk juga dikasih, gitu ya. Jadi ada kebutuhan umat di situ. Si A punya kebutuhan, akan tetapi tidak bisa melakukan pembelian barang secara cash atau secara non cash, tapi disanggupi oleh si penjual, maka bank syariah hadir atau lembaga keuangan syariah hadir memberi solusi kepada umat karena hajatnya, karena kebutuhan mereka. Misalnya kita ingin membeli rumah misalnya kepada si developer atau kepada si penjual rumah. Apakah mau si penjual rumah misalnya 15 tahun lagi kita bayar? Jadi kita duduk terus. Gitu ya. Apakah diberikan? Tidak mungkin ya. Atau ingin membeli barang kebutuhan pembangunan rumah misalnya kepada pembangunan, tapi uangnya tidak cash, bayar ke nomor karena kemampuan belum seorang pegawai gaji bulanan, jadi lo langsung bulanan 15 tahun. Apakah si penjual itu memberikan? Nah, itu sangat jarang ya kalau ada, tapi sangat jarang. Kalau kuih itu agak berat karena si penjual sebentar lagi usaha kembali. Nah, jadi lembaga komersialnya hadir memberikan solusi kebutuhan umat yang seperti ini. Nah, nasabah ingin membeli barang, tentu ini tidak cash, karena tidak mungkin cash, ya, tidak tunai atau tidak ajil samannya. Nah, kemudian bank syariah memverifikasi
syariah langsung memberikan barang. Seperti skema yang ini tadi, membeli barang pada si distributor atau kepada produsen. Misalnya harga tadi 500 juta ya, jangan 5.000, nggak mungkin 500 juta membeli barang pada distributor. Kemudian masyarakat menjualnya kepada nasabah dengan harga 550 juta. Ada keuntungan jual beli 50 juta. Malah di praktek di bawah kuasa ini menggunakan akad murabahah. Jadi harga perolehan bank disebutkan, harga keuntungan yang ingin diambil oleh bank disebutkan. Jadi jelas, clear, gitu ya. Nah, yang tidak mungkin dilakukan oleh penjual di pasar. Kalau dilakukan penjual di pasar, nah susah-susah. Domdos dia, berapa orang menjual yang beli itu nggak susah-susah. Apalagi yang sampaikan Ustaz tadi, swalaya. Nggak mungkin di situ kita tanyain barang. Kalau kita tanya barang, nggak ada barang, scan lagi. Si kasir juga tidak hafal. Scan lagi, jelek, bukan jadi tahu lagi. Nggak mungkin, makanya ditulis. Apabila si pembeli ini menyepakati harga yang ditulis, itu sudah sah, itu harga sepakat. Gitu ya. Batasan pengambilan keuntungan dari sebuah. Ya. Ada batasannya. Berapa persen misalnya? Ya. Tadi kita bahas tentang urf. Batasannya ada urf. Ya. 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 Tergantung barang. Makanya di sini ada syaratnya urf. Urf itu kebiasaan atau harga pasar. Nah, harga pasar. Ini barang A, ya, misalnya TV sekian inci di toko elektronik A dijual dengan harga 500 juta misalnya. Di toko B jual 5 juta setengah misalnya. Nah, harga 500 juta setengah tidak terlalu tinggi. Gitu kan? Tidak, misalnya ini harga 5 juta, ini harga 1 juta. Ini bisa dipertanyakan apakah spesifikasinya sama, gitu kan? Ataupun tidak sama, bisa jadi ini memang betul ini 5-nya sekarang 32 inci, tetapi bisa Android, bisa dikonekkan ke HP. Ini juga sama 32 inci, tapi tidak bisa dikonekkan ke Android. Jadi harga uruf artinya adalah harga kebiasaan di pasar. Nah, apabila si penjual menjual dengan harga tidak uruf, bisa-bisa saja. Misalnya saya menjual ini dengan harga 200 juta begini, kan tidak uruf ya. Nah, sedangkan harga di pasar tidak sampai 200 juta, bisa-bisa saja menjual ini menjual, tapi ada yang membeli. Kalau batasan tingkat batasan itu kita batasi, gitu ya. Nah, ada yang mencapai batasan kecil seperti 45% tidak boleh 50%. Ada yang tidak mensyaratkan, tidak ada syarat mengambil keuntungan harus daripada sekian persen. Jadi ini persepsi daripada pengambilan keuntungan. Tapi fatwa ulama Dewan Syariah Nasional itu ada di bagaimana yang terjadi di pasar. Kalau kita mau jual daripada harga tersebut boleh nggak? Boleh saja. Ya, tapi tergantung pembeli ya, pembeli atau tidak sebenarnya. Saya mau bertanya tadi terkait batasan jual tadi. Oke, kalau misalkan si pembeli itu bisa menentukan dia akan beli atau tidak, tapi ada beberapa barang yang mau nggak mau harus kita beli. Contoh, harus kita beli. Contoh, listrik, bensin, ya, bahan bakar segala macam. Sempat terjadi bahwa harganya itu tidak realistis. Harga di dunia berapa, di negara kita berapa, tapi kita mau nggak mau harus beli. Bahkan kalau nggak tahu bayar sesuatu yang sebetulnya tidak normal. Contoh baru-baru ini kok kita bayar listrik tiba-tiba 900.000. Sebelumnya cuma 500.000. Iya. Nah, terjadi juga kemarin, dia sudah kurangi pemakaian segala macam.
Oh harganya sama. Ditanya lah ke tempat pembayaran, oh ini sama, saya tidak tahu. Nah jawabannya tidak tahu. Nah ini kan artinya kita mau tidak mau kita harus beli. Dan itu banyak terjadi berbagai barang. Ada juga barang-barang yang hanya ada di toko itu atau di tempat itu, di tempat lain nggak ada dan kita harus beli. Nah, itu seperti apa? Artinya kita terpaksa harus beli dengan harga yang tidak normal. Baik, harga tidak normal terjadi ada beberapa kerja. Yang pertama terjadi memang harga ditetapkan oleh sebabnya tadi ya listrik misalnya. Yang penting antara harga listrik rumah ini dengan rumah ini itu tidak berbeda, atau harga dengan rumah sana, atau harga di dalam suatu negara. Ya, kalau empat negara itu berbeda kebijakannya. Ya, karena daulah itu punya wilayah, punya kekuasaan sendiri. Nah, itu tidak bisa kita samakan dengan Malaysia atau dengan negara-negara yang lain. Kalau harga dunia itu harganya rendah. Kalau kita berada di sini, tapi kita menganut di dalam kekuasaan otoritas ini. Jadi itu yang pertama. Yang penting harga rumah ini dengan perubahan kekuasaan tidak berbeda. Itu harga uruf namanya. Ya. Kemudian yang paling penting lagi adalah harga ini bukan karena kelangkaan yang dibuat oleh seseorang. Misalnya BBM, ya, BBM, bensin, misalnya bensin memang, perkara bensin, ya, bensin. Nah, bensin langka, kenapa langka? Ada yang menimbun, langka, gitu ya. Kemudian begitu langka, lalu dikeluarkan, dia dihitung dengan harga yang normal, tapi ditimbun sehingga menyebabkan barang yang beredar di pasar terbatas. Karena mau nggak mau, orang beli juga dinaikkan harga. Nah, itu yang tidak boleh. Itu disebut dengan iktikaf. Dua aspek saja. Yang pertama harga uruf, yang kedua adalah harganya tidak dalam rangka penimbunan. Seperti itu ya. Kita sedikit lagi. Ini yang langsung. Artinya adalah bank syariah membeli barang langsung kemudian baru menjual. Kemudian skema yang kedua, bank syariah tidak membeli barang langsung. Akan tetapi harus dibeli dengan mewakilkan kepada orang lain. Ya, berarti di sini ada muncul satu akad lagi dinamakan dengan akad wakalah. Ya, jadi si bank syariah ini tidak mungkin memberi langsung kepada si produsen karena tidak mampu misalnya. Atau si penjual si nasabah ini ingin membeli barang langsung supaya barangnya itu jelas sama seperti yang dia ingin. Nah, biasanya ini adalah barang-barang yang banyak jenisnya, itemnya. Nah, bank syariah mewakalkan dulu kepada si nasabah atau mewakilkan orang lain untuk membeli barang atas nama dia. Setelah memesan barangnya pada saat yang sama, saya pesan barang si nasabah menelpon ke si produsen, gitu ya, langsung naik ke ada berapa di sini, berapa harga sekian, oke saya beli atas nama bank. Makanya ada namanya lembar order, purchase order di dalam bank syariah. Nah, si produsen tadi kan ada banknya sekian harganya. Kemudian harganya itu misalnya 500 juta ya, 500 juta harganya. Si nasabah membeli langsung kepada si distributor atas nama bank. Langsung di depan bank itu, langsung di depan desa itu, bank ada barangnya, bank ada ya, bank ada barangnya di sektor A sekian harganya. Bank bilang oke. Nah, setelah kepemilikan bank ini berpindah kepada bank syariah, akan karena sama, karena dia membeli atas nama lokal, atas nama perwakilan, ya, atas nama ya sama lah seperti kita membeli kepada orang lain. Hukumnya pada kita, bukan pada orang lain. Kita pada orang lain hanya sebatas hukum kalau hukum jual beli. Setelah barang itu dibeli atas nama bank, lalu bank syariah menjual kepada nasabah dengan harga yang disepakati. Ya. Nah, yang jual beli online, ini jual beli online juga unik. Jual beli online ini, yang pertama ada si pembeli ya, kemudian ada si penjual, kemudian ada penghubung. Nah, penghubung ini yang sering terkenal dengan marketplace, ya, marketplace. Nah, penghubung. Dia sediakan sistem,
dia sediakan tempat. Nah, kira-kira seperti itu. Hanya tempat saja disediakan, tapi tempatnya online di media online, gitu ya. Nah, tetap yang menghubungkan antara penjual dan pembeli. Si penjual melalui marketplace ini dia menawarkan barang, gitu ya. Misalnya nih, contoh nih, tapi kalau kita misalnya Bukalapak harganya, kalau kita Bukalapak. Nah, si penjual, si pelapak, gitu ya, mempromosikan barang di marketplace. Misalnya handphone jenisnya A, B, C, D, baru, terbekas, gitu ya, spesifikasinya begini, gitu ya. Kemudian harganya segini, ongkirnya segini dan sebagainya. Nah, ini adalah harga penjual, bukan harga marketplace. Harga dari penjual. Penjual hanya menyediakan tempat saja yang mendapatkan fee dari si penjual. Berarti akan si penjual dengan si marketplace ini bisa saja berjalan atau wikalah bil ujrah. Wikalah memang, tapi dengan fee mereka seperti dan biasa. Nah, kemudian yang unik, apakah barang itu boleh di-refund? Nah, gitu. Kalau nggak cocok nih barangnya atau rusak, bisa di-refund. Nah, ini menarik di online. Nah, makanya perusahaan ini membolehkan jual beli online ini. Yang pertama, jenis barangnya jelas, harganya jelas, gitu ya. Kemudian apabila rusak atau ditipu misalnya, si pembeli ini bisa melakukan ke marketplace atau mengadu langsung pada si penjual. Ini barangnya rusak, atau videokan dan sebagainya. Kemudian barang dikembalikan, kemudian si penjual mengirim balik barangnya. Nah, marketplace ini berfungsi sebagai penghubung dan penghubung dan menjamin satu sama lain. Nah, pada saat barang diterima, itu baru ditanyakan apakah barang sudah diterima. Gitu ya? Barang sudah diterima atau tidak? Kalau kita tidak menjawab, maka sebesar sekian hari, maka uang yang ditransfer dari pembeli ini kepada si marketplace akan dibayarkan kepada si penjual. Nah, ini sangat adil sekali yang dilakukan oleh pembeli online. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu dan Allah, ijab kabul ini tidak hanya bisa disampaikan pada saat bertemu antara penjual dan pembeli, tapi ijab kabul ini bisa dengan media chatting, media email. Nah, itu sudah disah ijab kabulnya mengikat pada hukum yang berlaku dalam ayat ini. Wallahu a'lam. Tapi dari hukum saya sudah seperti mungkin kan tentang jual beli online belum dibahas nih terkait dropshipper. Ya. Seperti apa? Saya pernah mencari tahu juga kan ada perbedaan pendapat tentang dropshipper ini. Artinya kan ini penjualnya baru satu nih. Ya. Kan? Bagaimana kalau penjualnya lebih dari satu dan si penjual terakhir itu tidak pegang barang dan tidak terima barang. Dan dalam jual beli online, dropshipper itu kadang mendapatkan memang penjualan banyak, padahal dia nggak punya barang sama sekali. Bahkan orang sangat transfer ke dia kan, yang ngirim bukan dia, semua bukan dia, pokoknya si pembeli dapat barang. Nah, itu seperti apa kira-kira tentang dropshipper? Nah, dropshipper itu ada pembahasan tersendiri terkait dengan dropshipper. Mungkin agak panjang nih kita bahas di sebelum berbagai. Nanti insya Allah akan kita bahas transaksi pada kesempatan selanjutnya, transaksi kimia. Ini baru sedikit kini di online ini. Ada dropshipper, ada macam-macam transaksi yang kekinian yang memang harus kita kaji dari segi hukum syar'i. Mungkin seperti itu ya. Nah, waktu sudah pagi sekali, tidak ada yang berjalan sebagainya. Bisa ya? Insya Allah kita bahas di demikian saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kembali ini. Insya Allah akan kita sambung di audio terakhir di belakang transaksi terkait dengan transaksi tijarah yang berhasil. Saya akhiri.